Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 21. Dalam keadaan yang demikian itulah si Danti yang berotak cerdas itu mempergunakan keadaan sebaik-baiknya. Pada saat orang yang tinggi itu masih dalam usaha menyelamatkan dirinya, maka si Danti meloncat dengan garangnya, memutar senjatanya dan mendesak Plasa Ireng sejadi-jadinya. Plasa Ireng benar-benar terkejut dan karena itu sesaat ia kehilangan keseimbangan. Keseimbangan gerak dan keseimbangan pikiran. Dengan demikian maka justru ia lupa untuk memberi isyarat kepada orang lain lagi untuk membantunya. Perhatiannya tercurah sepenuhnya dalam usahanya untuk mempertahankan dirinya. Tetapi ketika kembali terasa nyawanya seakan-akan telah melekat di ujung senjata si Danti, maka barulah ia teringat kembali kepada orang-orang yang berdiri mengitarinya. Tetapi Plasa Ireng itu telah terlambat. Getar senjata si Danti telah benar-benar memusingkan kepalanya. Maka demikian terdengar ia bersuit 2 kali untuk memanggil orangnya yang lain, maka demikian pundaknya tergores oleh senjata si Danti. Plasa Ireng terkejut bukan buatan. Sekali ia melontar mundur, namun si Danti itu sempat mengejarnya dengan 1 loncatan pula. Dan sebelum seseorang berhasil datang membantunya, terdengarlah Plasa Ireng memekik pendek. Sekali lagi senjata ciri perguruan Tambak Wedi yang dahsyat itu merobek dadanya. Kini Plasa Ireng benar-benar telah kehilangan keseimbangannya. Matanya kemudian seakan-akan menjadi gelap, dan sinar-sinar obor di sekitarnya itu serasa menjadi padang bersama-sama. Yang terasa kemudian sekali lagi sebuah tusukan menghunjam dadanya, langsung menembus jantungnya. Plasa Ireng itu mengaduh sekali, kemudian ketika si Danti menarik senjatanya yang berlumuran darah, Plasa Ireng itu terseret selangkah maju untuk kemudian jatuh terjerembab di bawah kaki anak muda itu. Ketika seseorang datang mendekatinya, orang itu terkejut. Yang dilihatnya adalah si Danti berdiri tegak di atas tubuh Plasa Ireng. Karena itu betapa marahnya orang itu. Dengan serta-merta ia menyerang si Danti tepat di dadanya. Tetapi serangan itu tidak banyak berarti buat si Danti. Sekali si Danti mengelak dan ketika senjata orang itu terjulur di samping tubuh si Danti, maka tangan si Danti bergerak dengan cepatnya. Sebuah goresan yang panjang telah melukai lambung orang itu. Ketika orang itu berteriak ngeri, maka sekali lagi si Danti menusuk perutnya. Orang itu pun terbanting jatuh di samping tubuh Plasa Ireng. Tetapi agaknya kemarahan si Danti masih belum tercurahkan seluruhnya. Ketika sekali lagi ia melihat tubuh Plasa Ireng, maka terungkatlah geram di hatinya. Karena itu dengan serta-merta ia menggerakkan senjatanya, menyobek punggung lawannya yang sudah tidak bernafas itu. Sekali, 2 kali dan dipuaskannya hatinya. Hudaya yang semula tersenyum melihat kemenangan si Danti, tiba-tiba mengerutkan keningnya. Sambil melayani lawannya ia melihat betapa si Danti berbuat melampaui batas. Hudaya sama sekali tidak menyangka, bahwa di dalam hati si Danti itu tersimpan kekerasan, kekejaman dan kekasaran. Di tubuh anak muda itu ternyata mengalir darah yang buram, sehingga dengan tangannya, anak muda itu sampai hati berbuat demikian atas lawannya yang sudah tidak dapat melawannya. Anak setan, geram Hudaya itu, alangkah kotornya tangan anak muda itu. Si Danti itu benar-benar seperti orang yang sedang kesurupan. Dengan mata yang merah liar dan gigi gemeretak, disobeknya tubuh lawannya yang terbaring diam. Adi si Danti, desis Hudaya yang tidak tahan lagi melihat perbuatan si Danti, sudahlah. Jangan kau turuti hatimu yang gelap. Tutup mulutmu, si Danti itu membentak. Dan Hudaya menutup mulutnya. Dalam keadaan itu, ia lebih baik tidak membuat persoalan, sebab kemungkinan menjadi salah paham sangat besar. Pada saat si Danti sedang kehilangan segenap pertimbangannya. Karena itu, maka lebih baik memusatkan perhatiannya pada lawannya. Diputarnya senjatanya dan dengan dahsyatnya ia menyerang seperti taufan. Tetapi bukan saja Hudaya yang heran melihat perbuatan si Danti. Hampir setiap orang, baik dari Laskar Pajang maupun dari Laskar Jipang, hatinya tergetar melihat perbuatan itu. Perbuatan yang melampaui batas-batas yang dibenarkan dalam tata pergaulan keprajuritan. Apalagi anak-anak muda Sangkal Putung. Mereka menjadi ngeri. Bagi mereka, lebih baik memalingkan wajah-wajah mereka, dan memusatkan segenap perhatian mereka untuk menyelamatkan diri mereka dari kemungkinan yang sama dengan Plasa Ireng. Perbuatan si Danti itu ternyata berpengaruh bagi lawannya. Mereka menjadi ngeri dan cemas.
Selain kematian pemimpin mereka, maka apa yang mereka lihat itu benar-benar telah mengerutkan hati mereka. Setelah puas dengan perbuatannya, Sidanti tegak berdiri di atas mayat lawannya, satu kakinya menginjak punggung, dan satu kakinya di atas kepala. Dengan lantang ia berkata kepada Laskar Jipang yang masih bertempur dengan gigihnya, "Heh, Laskar Jipang yang keras kepala. Lihatlah, pemimpinmu telah terbunuh mati oleh tangan Sidanti. Ayo, siapa yang berani mengangkat diri menjadi senapati?" Inilah Sidanti, murid Tambak Wedi. Suara Sidanti itu menggelegar, menyusup di antara dentang senjata dan jerit kesakitan, menggema berputar-putar di dalam malam yang kelam, seakan-akan getar suara dari neraka, memanggil-manggil setiap nama yang ikut serta dalam pertempuran itu. Malam menjadi semakin dalam. Bintang-bintang yang gemerlapan di langit bergeser setapak-setapak ke barat dalam hembusan angin malam yang dingin. Selembar-selembar awan yang putih mengalir ke utara seperti gumpalan-gumpalan kapuk raksasa yang sedang hanyut. Pertempuran di perbatasan Kademangan Sangkal Putung masih berlangsung dengan sengitnya. Di sayap kanan, Laskar Jipang seakan-akan telah kehilangan semangat untuk bertempur, setelah mereka menyaksikan pemimpin mereka jatuh. Kekasaran Sidanti, meskipun menumbuhkan kengerian di dalam dada Laskar Jipang, namun di dalam dada itu juga menyala dendam yang tiada taranya. Dendam yang seakan-akan tidak akan kunjung padam. Betapa perbuatan Sidanti itu tergores di dinding jantung mereka. Sebelum nyawa mereka melayang, maka peristiwa itu tidak akan mereka lupakan. Beberapa orang yang tidak dapat menahan hatinya melihat pemimpinnya mendapat perlakuan yang sedemikian menyakitkan hati, segera menyerbu bersama-sama. Namun Sidanti benar-benar memiliki tenaga dan keterampilan yang luar biasa. Meskipun beberapa orang datang bersama-sama, namun anak muda itu masih saja mampu untuk mengalahkan mereka. Tetapi, ketika lawan Sidanti menjadi semakin banyak, maka Hudaya juga berasa bertanggung jawab pula atas kemenangan yang harus mereka perjuangkan, betapapun hatinya menjadi pedih melihat perbuatan Sidanti, namun ia datang juga untuk membantunya. Kemenangan-kemenangan yang didapatnya itu telah mendorong Sidanti lebih jauh ke dalam ketamakan dan kesombongannya. Kematian Plasa Ireng merupakan racun yang tajam yang menusuk langsung ke otaknya. Dengan membunuh Plasa Ireng maka Sidanti merasa bahwa ia wajar untuk menerima kehormatan yang jauh dari semestinya. Bahkan kematian Plasa Ireng itu telah menumbuhkan suatu impian yang mengerikan. Laskar Jipang yang kehilangan pemimpinnya itu pun kemudian menjadi semakin kacau. Seorang yang bertubuh tinggi kurus, yang bertempur melawan Hudaya mencoba untuk mengambil alih pimpinan. Dipanggilnya beberapa orang untuk menggantikan perlawanannya terhadap Hudaya, dan ia sendiri meloncat ke sana kemari, memekik tinggi memberikan aba-aba kepada sisa-sisa laskarnya. Namun usahanya itu tidak banyak memberikan perubahan apa-apa. Bahkan dengan demikian maka ia memberi kesempatan kepada Hudaya untuk menghindari setiap lawannya, dan membantu Sidanti yang harus bertempur melawan beberapa orang sekaligus. Serangan orang-orang lain yang berusaha untuk mencegahnya, terpaksa berhadapan dengan Laskar Pajang yang lain pula. Demikianlah maka Laskar Jipang di sayap itu menjadi semakin lemah. Kini orang yang tinggi kurus itulah yang mengambil alih kebijaksanaan, mendekati induk pasukannya. Di dalam induk pasukan itu Tohpati bertempur dengan dahsyatnya melawan Untara. Murid Kepatihan Jipang yang mendapat julukan Macan Kepatihan itu menggeram tidak habis-habisnya. Untara ternyata mampu menandingi dalam segala hal. Ketampilannya, kecepatannya, bahkan kekuatannya. Karena itu, maka Tohpati itu semakin lama menjadi semakin marah. Namun Untara tetap tak dapat diatasinya. Sedang Untara pun terpaksa mengerahkan segenap kemampuan yang ada padanya. Tetapi bekal yang didapatnya dari ayahnya Kisadewa, ternyata cukup banyak untuk menghadapi murid Mantahun ini. Ketika mereka itu masih dicengkam oleh ketegangan, karena pertempuran yang dahsyat di antara mereka, datanglah seorang penghubung yang dengan hati-hati memberitahukan kekalahan yang terjadi di sayap kiri Laskar Jipang itu. Dengan tanda sandi, penghubung itu mengabarkan bahwa Plasa Ireng terbunuh di peperangan. Alangkah terkejutnya Tohpati itu. Sekali ia meloncat jauh ke belakang sambil berteriak nyaring, "Siapa di sayap Laskar Pajang itu?" Orang itu berhenti sejenak untuk berpikir. Ia mendengar pemimpin Laskar Pajang itu sesumbar menyebut namanya sendiri. Ketika kemudian teringat olehnya nama itu, maka jawabnya, namanya Sidanti. "Sidanti," ulang Tohpati yang menjawab adalah Untara, orang itu berkata benar. Tohpati menggertakkan giginya.
Ingin pada saat itu ia meremas tulang murid tambak Wedi itu. Kenapa aku tidak berusaha membunuhnya beberapa waktu dahulu? Aku terlambat sesaat sehingga Paman Widura mampu membebaskannya, katanya dalam hati. Kini Sidanti itu telah sempat membunuh seorang kepercayaannya, Plasa Ireng. Karena itu, maka kemarahan Tohpati itu pun telah meluap sampai ke ubun-ubunnya. Namun ia tidak mendapat kesempatan sama sekali untuk menumpahkan kemarahannya kepada Sidanti, sebab di hadapannya masih berdiri Untara. Dan Untara ini masih belum dapat dikalahkannya. Karena itu, maka segera ia menggeram, pertahankan diri pada keadaan kalian kini. Usahakan untuk menahan Sidanti dengan 2-3 kekuatan. Sebentar lagi aku akan datang membunuhnya. Orang itu kemudian menghilang di dalam hiruk pikuk perkelahian, kembali ke sayap kiri. Disampaikannya pesan itu kepada orang yang tinggi kurus, yang mengambil alih pimpinan dari tangan Plasa Ireng. Mendengar pesan itu maka orang itu pun berteriak, pertahankan keadaan kalian. Macan Kepatihan sendiri segera akan datang, membalaskan dendam Kakang Plasa Ireng. Plasa Ireng, desis Sidanti. Jadi orang yang dibunuhnya itu adalah orang yang namanya ditakuti pula hampir seperti Macan Kepatihan sendiri. Dan karena itulah maka Sidanti itu menjadi semakin membanggakan dirinya. Berita itu telah membangkitkan kembali semangat bertempur prajurit-prajurit Jipang itu. Sebagian dari mereka segera menyerbu dengan dahsyatnya, sedang sebagian yang lain berusaha untuk tetap mengurung Sidanti dalam satu lingkaran yang pepat. Tetapi Hudaya tidak membiarkannya terpisah dari laskarnya. Karena itu, maka ia pun segera berusaha memecahkan kepungan itu, dan bertempur bersama-sama dengan Sidanti. Namun meskipun Sidanti melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh Hudaya itu, tetapi ia tetap merasa bahwa dirinya sumber kemenangan dari Laskar Pajang. Ia yakin bahwa kekalahan sayap ini akan mempengaruhi pertempuran keseluruhannya. Tohpati yang marah itu pun kini benar-benar memeras tenaganya. Untara harus segera dibinasakan. Namun membinasakan Untara adalah pekerjaan yang sulit. Tohpati itu terpaksa melihat kenyataan yang dihadapinya, bahwa Untara adalah seorang anak muda yang perkasa. Karena itu, maka perkelahian antara Macan Kepatihan dan Untara itu pun menjadi semakin sengit. Masing-masing telah sampai ke puncak kemampuan mereka. Namun kini Untara dapat memusatkan segenap perhatiannya pada lawannya yang menakutkan ini, sebab dari pertanda yang ditangkapnya, maka agaknya keadaan sayap kiri lawannya menjadi parah. Dan Untara itu dapat memperhitungkan pula, bahwa Sidanti berhasil membinasakan pimpinan sayap itu. Namun Tohpati yang marah itu sedang membuat perhitungan pula atas keadaannya. Karena itu, maka kini ia membiarkan Untara menyerangnya dan Tohpati menempatkan dirinya dalam suatu pertahanan yang rapat. Ia mencoba menilai sayap-sayap lainnya dan laskar yang dibawa oleh Sanakeling. Di samping Untara dan Sidanti masih ada Paman Widura, katanya dalam hati. Namun Tohpati itu masih memiliki satu kelebihan menurut dugaannya. Alap-alap Jalatunda. Meskipun demikian anak itu mampu mempengaruhi keseimbangan keadaan. Menurut perhitungan Macan Kepatihan yang berotak cair itu, maka Widuralah yang telah mundur kembali ketika didengarnya tanda bahaya, dan menyerahkan pimpinan kepada Untara. Karena itu, maka Tohpati mengharap bahwa Widura itu akan menemukan lawannya yang seimbang, Sanakeling. Sedang alap-alap Jalatunda akan merupakan seorang yang akan dapat menggilas Laskar Pajang di arenanya. Kalau orang-orang di sayap kiri mampu bertahan terhadap Sidanti, maka orang-orangnya di sayap kanan pasti akan dapat menguasai lawannya di bawah pimpinan alap-alap Jalatunda. Perhitungan Macan Kepatihan itu hanya sebagian saja yang tepat. Namun ia tidak tahu bahwa di sayap kiri lawannya, terdapat seorang anak muda yang bernama Agung Sedayu. Yang meskipun masih sangat hijaunya, namun ia memiliki persiapan yang jauh dari cukup. Persiapan-persiapan yang selama ini tersimpan saja di dalam dirinya. Kini sedikit demi sedikit kekuatan yang membeku itu mulai dicairkannya. Demikianlah maka akhirnya Tohpati mengambil kesimpulan, bahwa keadaan laskarnya tidak terlalu parah. Tetapi kemenangan-kemenangan kecil yang semula mulai tampak di pihaknya, kini telah runtuh satu demi satu. Dengan penuh tanggung jawab Tohpati telah mengirim beberapa orang untuk membantu sayap yang lemah di sebelah kiri. Orang-orang itu diharap dapat membantu menutup kebebasan gerak Sidanti. Baru kemudian ia memusatkan perhatiannya atas lawannya. Untara. Untara yang bertempur dengan dahsyatnya itu pun menyadari bahwa ia harus memeras segenap kemampuannya. Dan kini hal itu telah dilakukannya.
Sehingga betapapun Tohpati berusaha untuk menguasainya, namun usaha itu akan sia-sia saja. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bahkan ketika Untara telah sampai ke puncak segala macam ilmu yang tersimpan di dalam dirinya, terasa bahwa Macan Kepatihan bukanlah seorang yang tak dapat dikalahkan. Dalam remang-remang cahaya obor, Untara yang menerima turunan ilmu ayahnya itu, ternyata sempat membingungkan Macan Kepatihan. Tongkat putih yang menakutkan berujung kuning itu, sama sekali tidak lebih mengerikan dari gerak pedang Untara. Pedang itu mampu berputar dan mematuk dari segenap arah, menembus gumpalan cahaya putih dan garis-garis kuning yang membentengi Tohpati. Sekali-sekali terdengar kedua macam senjata itu beradu, dan meloncatlah bunga-bunga api ke udara. Senjata Tohpati itu memang sebenarnya merupakan senjata yang luar biasa. Hampir dalam setiap benturan dengan pedang Untara, pasti meninggalkan bekas luka pada pedang itu. Beberapa bagian tajamnya telah terpecah-pecah sehingga pedang itu benar-benar mirip sebuah gergaji. Untunglah pedang yang dipinjamnya dari Widura itu bukan pula sembarang pedang. Sehingga betapapun kerasnya benturan yang terjadi di antara kedua senjata yang digerakkan oleh tenaga-tenaga raksasa itu, namun pedang itu tidak juga dapat dipatahkan. Meskipun demikian, menyadari perbedaan sifat kedua senjata itu, Untara kemudian tidak mau membenturkan senjatanya langsung dalam arah yang bertentangan. Untara selalu berusaha untuk memukul senjata lawannya agak ke samping. Namun Untara itu pun terpaksa memperhitungkan apabila perkelahian itu berlangsung terlalu lama, maka senjatanya akan menjadi semakin lemah. Tetapi kelincahan, ketangkasan dan keterampilan Untara yang telah memeras segala macam ilmu yang dimilikinya itu, ternyata benar-benar membingungkan Tohpati. Tohpati yang ditakuti di setiap pertempuran dan bahkan setiap prajurit musuhnya tidak berani menyebut namanya, namun ternyata kini ia menemukan lawan yang tanggon. Nama Untara pun merupakan nama yang mengerikan bagi Laskar Jipang hampir di setiap garis peperangan. Di samping kecerdasannya mengatur laskarnya, Untara pun memiliki beberapa kelebihan dari beberapa senapati yang lain. Dan ternyata Untara pun mempunyai beberapa kelebihan dari Tohpati. Keadaan Tohpati semakin lama menjadi semakin sulit. Apalagi ketika disadarinya, bahwa laskarnya di sayap kiri benar-benar hampir pecah bercerai-berai. Karena itu, maka Macan Kepatihan yang garang itu menjadi cemas. Cemas akan nasib laskarnya yang sudah tidak begitu besar lagi jumlahnya, yang dengan susah payah dikumpulkan dari segala medan khusus untuk merebut daerah perbekalan ini. Namun sekali lagi Macan Kepatihan itu terpaksa mengumpat tak habis-habisnya. Ia merasa kini, bahwa gerakannya pasti sudah tercium oleh hidung Untara itu sebelumnya, sehingga Sangkal Putung benar-benar sudah siap menghadapi kedatangannya. 2 kali ia dikecewakan oleh Laskar Pajang di Sangkal Putung, namun akan datang saatnya aku menebus setiap kekalahan, geramnya. Tetapi Untara itu seakan-akan menjadi semakin lama menjadi semakin lincah. Pedangnya berputaran mengitari segenap tubuhnya dari segala arah. Bahkan kemudian, sekali-sekali terasa ujung pedang itu menyentuhnya. Setan, geramnya. Dan diputarnya tongkatnya semakin cepat. Tetapi Untara pun bergerak semakin cepat pula. Anak muda, yang mendapat kepercayaan langsung dari Panglima Wiratamtama itu benar-benar tidak mengecewakan. Dan ia benar-benar dapat menanggulangi kedahsyatan Tohpati. Alangkah terkejutnya Macan Kepatihan itu, ketika dalam sebuah benturan yang dahsyat, tongkatnya tergetar ke samping. Hanya sesaat yang sangat pendek, ia melihat pedang Untara terjulur lurus ke dadanya. Tohpati berusaha untuk memukul pedang itu kembali dengan tongkatnya, namun pedang itu berputar, dan dengan cepatnya pedang itu menyentuh lengannya. Ketika Untara menarik pedang itu, maka tajamnya yang menyerupai gergaji itu meninggalkan bekas luka di tangan Tohpati. Luka yang menganga seperti luka bekas gergaji. Terdengar Tohpati menggeram pendek. Dengan cepatnya ia meloncat ke samping, dan sesaat ia berusaha menjauhi Untara. Ketika ia memandang lengannya, dilihatnya darah mengalir dari lukanya yang menganga, seolah-olah dagingnya telah disayat dengan sebuah gergaji yang tumpul. Gila kau Untara, desis Tohpati. Matanya yang menyala menjadi semakin merah karena kemarahannya yang memuncak. Mulutnya itu meskipun terkatup rapat, namun terdengar giginya gemeretak. Dengan sebuah teriakan tinggi Macan Kepatihan itu meloncat dengan garangnya, langsung menyerang Untara dengan tongkatnya. Sebuah ayunan yang deras sekali menyambar kepala Untara. Namun Untara tidak tertidur karena kemenangan kecil itu.
Dengan demikian segera ia merendahkan dirinya dan tongkat Tohpati itu terbang lewat di atas kepalanya. Pertempuran yang sangat seru segera berkobar kembali. Tohpati yang membara karena kemarahannya, melawan Untara yang dengan sekuat tenaga ingin segera menyelesaikan pekerjaannya yang sudah mulai tampak akan berhasil. Sehingga dengan demikian kembali mereka bertempur dalam puncak ilmu masing-masing. Namun kali ini pun segera terasam bahwa Untara memang luar biasa. Meskipun ia masih lebih muda dari Tohpati, namun Tohpati itu tidak dapat menutup kenyataan bahwa Untara mampu menandinginya dari segala segi. Kini Tohpati terpaksa membuat pertimbangan-pertimbangan baru. Ia tidak boleh tenggelam dalam arus perasaan melulu. Ia harus mampu meninjau pertempuran itu dalam segala segi, segala kemungkinan dan segala akibat yang dapat timbul karenanya. Keringkihan di sayap kiri benar-benar sangat mengganggunya. Sedang alap-alap Jalatunda yang diharap akan dapat menimbulkan pengaruh yang baru bagi perimbangan kedua pihak, ternyata masih belum mampu berbuat apa-apa. Karena itu maka Tohpati terpaksa sampai pada suatu keputusan untuk menghindarkan laskarnya dari kehancuran. Dalam kekalutan itu, sekali lagi Tohpati mencoba melihat pertempuran itu. Namun malam sangat pekatnya. Ia hanya melihat titik pertempuran di sayap kirinya telah bergeser jauh ke belakang, dan sayap kanannya masih saja belum mencapai kemajuan. Sedang di induk pasukannya, meskipun laskarnya mendapat beberapa kesempatan yang baik, namun ia sendiri telah terluka. Untara yang telah masak itu melihat setiap kemungkinan yang akan dilakukan oleh Tohpati. Ketika ia melihat sikapnya, serta usahanya untuk melihat seluruh laskarnya, maka Untara dapat meraba maksudnya. Karena itu, maka tekanannya diperketat, sehingga hampir-hampir Tohpati itu tidak sempat berbuat lain daripada mempertahankan diri dari ujung pedang Untara yang seakan-akan terbang mengelilingi kepalanya. Sementara itu, laskar Tohpati di sayap kiri telah benar-benar hampir lumpuh, sehingga mereka tidak mampu lagi untuk bertahan sendiri. Mereka itu kemudian segera menggabungkan diri dengan induk pasukan mereka. Keadaan kedua pasukan di induk pasukan itu kini menjadi semakin ribut. Pertempuran di antara mereka menjadi seakan-akan tidak teratur lagi. Tetapi meskipun demikian, kedua laskar itu masih tetap bertempur dengan gigihnya. Hanya anak-anak muda Sangkal Putung kini benar-benar telah menjadi pening. Meskipun beberapa orang laskar Widura terus-menerus berusaha untuk menuntun mereka dan bahkan selalu mendampingi mereka, namun keadaan mereka itu agak berbeda dengan laskar Pajang maupun laskar Jipang. Sehingga dengan demikian maka keseimbangan kedua laskar itu semakin lama menjadi semakin berat sebelah pula. Tetapi di pihak Pajang mempunyai kelebihan yang ikut serta menentukan keseimbangan itu. Sidanti yang lepas tidak mempunyai lawan yang seimbang itu, mengamuk seperti serigala lapar. Namun beberapa orang Jipang yang berani telah mengepungnya. Mereka berusaha untuk selalu membatasi gerak Sidanti itu. Tetapi setiap saat Hudaya selalu berhasil memecahkan kurungan itu, dan melepaskan Sidanti untuk bertempur seperti elang yang merajai udara. Tohpati adalah seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Ia tidak mau membiarkan korban berjatuhan tanpa arti. Setelah memperhitungkan keadaan masak-masak, maka yakinlah ia, bahwa ia tidak akan dapat menembus benteng yang dipertahankan oleh Untara itu. Bahkan tangannya yang telah terluka itu, semakin lama menjadi semakin lemah. Dan darah yang mengalir menjadi semakin banyak pula. Betapa Macan Kepatihan itu menjadi marah, dan betapa ia menjadi sangat buas, namun ia tidak dapat menuruti perasaannya tanpa menghiraukan kenyataan. Sesaat kemudian terdengarlah Macan Kepatihan itu bersuit panjang. Suitannya itu segera disambut oleh beberapa pemimpin kelompok di dalam pasukannya. Dan sesaat kemudian menyalalah berpuluh-puluh anak panah berapi. Untara terkejut melihat hal itu. Tetapi sebelum ia sempat berbuat apa-apa, maka panah-panah api itu seperti hujan berjatuhan di daerah laskarnya. Gila, Untara mengumpat. Ia tidak menyangka bahwa hal itu akan dilakukan oleh laskar Tohpati. Meskipun ia tahu betul bahwa Macan Kepatihan membuat anak panah api, tetapi disangkanya anak panah itu hanya untuk dipergunakan untuk membakar rumah atau apapun di Sangkal Putung sehingga menimbulkan kekacauan dan mempengaruhi ketahanan orang-orang Sangkal Putung. Usaha Tohpati itu sebagian berhasil. Beberapa anak-anak muda Sangkal Putung menjadi kacau dan hampir kehilangan akal. Namun tiba-tiba terdengar Untara berteriak, berlindung di daerah lawan. Anak-anak muda Sangkal Putung mula-mula tak mengerti maksud aba-aba itu. Namun orang-orang Widura mendahului mereka, menyerang dan langsung menyusup ke daerah perlawanan musuh.
Tetapi suitan itu ternyata mempunyai arti yang lain pula. Demikian Laskar Pajang berusaha masuk dalam garis pertahanan itu, maka Laskar Jipang pun surut ke belakang. Bahkan semakin lama menjadi semakin cepat. Dan kemudian ternyatalah bahwa Laskar Jipang sedang menarik diri. Untara melihat kenyataan itu. Ia berusaha untuk tidak melepaskan lawannya. Mereka harus dapat melumpuhkan pasukan Macan Kepatihan, sehingga untuk seterusnya tidak mendapat kesempatan berbuat serupa. Menyerang Sangkal Putung dengan kekuatan yang berbahaya. Demikian pula terjadi di sayap kanan Laskar Tohpati itu. Agung Sedayu yang menunggu kekuatan terakhir yang akan diungkapkan oleh alap-alap Jalatunda menjadi bertanya-tanya di dalam hati. Apakah alap-alap Jalatunda itu sudah sampai pada puncak kekuatannya? Kalau demikian, apakah yang didengar tentang alap-alap Jalatunda hanya sekedar dongengan untuk menakutkan orang-orang yang mendengarnya? Atau kemampuan dirinya telah cukup mengatasi alap-alap itu dengan mudah? Dalam kebingungan itulah Agung Sedayu melihat laskar lawannya surut dengan cepat. Betapa ia berusaha mengejar lawannya, namun alap-alap Jalatunda itu kemudian menenggelamkan diri dalam hiruk pikuk laskarnya. Mereka mundur sambil melawan serta melepaskan anak panah. Bukan main, desah Agung Sedayu. Mereka mempergunakan anak panah, Agung Sedayu itu menyesal bahwa ia tidak membawa anak panah dan busur. Tetapi tiba-tiba ia teringat bahwa dalam sakunya ada beberapa butir batu. Timbullah keinginannya untuk bermain-main dengan batu itu. Sekali ia melepaskan sebuah batu, maka terdengarlah seorang lawannya yang sedang membidikkan anak panah memekik tinggi, dan dalam remang-remang Agung Sedayu melihat orang itu jatuh terjerembab. Sesaat ia melihat orang itu menggeliat dan menahan sakit. Agung Sedayu terkejut melihat akibat perbuatannya. Orang itu tampaknya menjadi sangat menderita. Karena itu, maka tiba-tiba ia berlari-lari mendekatinya. "Kenapa kau?" terdengar Agung Sedayu bertanya. Orang itu masih menggeliat dan menyeringai kesakitan. Dipegangnya perutnya sambil mengaduh tak habis-habisnya. Sementara itu kawan-kawannya telah semakin jauh, mundur dari pertempuran. Agung Sedayu mencoba menangkap lawannya yang kesakitan itu dan dicobanya untuk menenangkannya, jangan berguling-guling. Tetapi alangkah terkejutnya Agung Sedayu itu, karena sesaat kemudian orang itu pun menjadi diam membeku. "Oh, desah Sedayu, apakah kau mati heh?" Dan sebenarnya orang itu pun telah mati. Karena itu, maka Agung Sedayu menyesal bukan main. Tetapi ia tidak akan dapat menghidupkannya lagi. Suandaru juga melihat Agung Sedayu sibuk dengan orang itu mendekatinya sambil bertanya, "Kenapa dengan orang itu?" "Aku tidak sengaja membunuhnya. Tetapi orang ini mati." "Kenapa kalau mati? Bukankah orang itu orang Jipang?" Agung Sedayu kini telah tegak berdiri. Digigitnya bibirnya. Dan terasa sesuatu berdesir di dadanya. "Ya," katanya dalam hati. "Apakah kita sudah sampai sedemikian jauh menyimpang dari peradaban manusia? Meskipun orang itu orang Jipang, Pajang atau orang yang ditemuinya di pinggir jalan sekalipun namun selama ia masih bernama manusia, apakah kita biarkan saja mereka mati selagi masih ada kesempatan untuk menolongnya?" Tetapi ketika Agung Sedayu melayangkan pandangan matanya, maka dilihatnya di berbagai tempat, tubuh-tubuh yang terbaring membeku. Tetapi ada juga di antaranya terdengar merintih menahan sakit. Agung Sedayu belum pernah melihat medan pertempuran. Kali ini adalah kali yang pertama. Karena itu ia menjadi ngeri. Meskipun kini ia tidak takut lagi untuk bertempur, tetapi apa yang dilihatnya benar-benar mendirikan bulu romanya. Namun sesaat kemudian Agung Sedayu itu mendengar Suandaru berkata, "Marilah. Musuh kita masih berada di pelupuk mata kita." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sesaat kemudian dilihatnya Suandaru meloncat dan berlari ke arah laskar Jipang mengundurkan dirinya. Agung Sedayu pun kemudian mengikutinya pula, namun hatinya benar-benar digelisahkan oleh pengalamannya yang pertama itu. Meskipun demikian, ada sesuatu yang didapatkannya di medan peperangan itu. Disadarinya kemudian bahwa alap-alap Jalatunda pada saat-saat bertempur, sama sekali bukan sekedar menunggunya lelah sambil menyimpan kekuatan terakhirnya. Tetapi alap-alap Jalatunda itu benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuannya. Maka hatinya menjadi semakin besar. Agung Sedayu itu semakin melihat kemampuan yang tersimpan di dalam dirinya. Ternyata alap-alap Jalatunda yang pernah menghantuinya itu tidak lebih daripada yang disaksikannya itu, yang ternyata masih berada di bawah kepandaiannya bermain pedang.
Aneh, desahnya di dalam hati. Apakah yang selama ini memagari keberanianku untuk berbuat seperti ini? Agung Sedayu itu menjadi semakin percaya kepada diri sendiri. Tetapi ia masih belum dapat melihat tubuh-tubuh yang bergelimpangan di bekas medan pertempuran itu. Laskar Jipang itu pun kemudian mengundurkan dirinya dengan cepat sambil melawan terus, sehingga dengan demikian maka Laskar Pajang pun tidak dapat berbuat banyak. Mereka hanya dapat mendesak laskar musuhnya itu. Dalam keadaan yang demikian, maka laskar di kedua belah pihak hampir bercampur baur dalam satu lingkaran pertempuran. Namun kemudian Laskar Jipang itu menyebar dan dengan cepat berusaha menyusup ke dalam sebuah desa yang pertama-tama mereka temui. Di ujung selatan induk desa Sangkal Putung, Sanakeling melihat di arah barat, panah api menari-nari di udara. Karena itu, maka ia menjadi terkejut. Ia tidak menyangka bahwa laskar induknya terpaksa mengundurkan diri. Kalau demikian, katanya dalam hati, maka laskar yang aku hadapi dan dipimpin oleh Widura sendiri ini bukan laskar induk. Jadi siapakah yang memimpin laskar induk lawan ini? Tetapi Sanakeling tidak mendapat jawabannya. Dan ia tidak sempat untuk menanyakannya. Kini ia harus mematuhi perintah itu meskipun sebenarnya keadaan laskarnya sendiri sama sekali tidak mengkhawatirkan. Tetapi kalau laskar induk lawannya yang telah ditinggalkan oleh Laskar Jipang itu mengepungnya, maka laskarnya pasti akan tumpas. Karena itu, maka tidak ada pilihan lain daripada mengundurkan diri pula. Demikianlah maka seluruh pasukan Tohpati itu kini telah ditarik mundur. Widura pun tidak berusaha mengejar lawannya terlampau jauh. Sanakeling berhasil juga mengundurkan dirinya dengan teratur, sehingga dari pihaknya tidak terlalu banyak korban yang jatuh. Induk pasukan yang dipimpin oleh Untara itu mengejar lawannya sampai ke desa pertama yang dapat dicapai oleh laskar lawannya. Demikian mereka memasuki desa itu, maka seakan-akan mereka telah lenyap di telan kegelapan. Obor-obor mereka segera menjadi padam, dan orang-orang mereka pun segera menyelinap dan hilang di balik daun-daunan yang rimbun serta rumpun-rumpun bambu yang lebat. Laskar Pajang sejenak menjadi ragu-ragu. Mereka sama sekali tidak mendengar seorang pun memberikan aba-aba kepada mereka. Apakah mereka harus mengejar lawan itu terus atau mereka harus berhenti di batas desa itu? Sebab alangkah berbahayanya melakukan pengejaran di dalam gelap yang pekat itu. Yang terdengar kemudian adalah suara Sidanti, "Heh, apakah yang harus kami lakukan?" Tak ada suara yang menyahut. Karena itu sekali lagi Sidanti berteriak, "Apakah Laskar Pajang ini laskar yang liar, yang dapat berbuat sekehendak diri kita masing-masing? Ayo, bagi yang memegang pimpinan, berikan perintah." Kembali suara itu bergulung-gulung dan hilang di telan kabut malam. Semua yang mendengar suara Sidanti itu menjadi tegang. Mereka menunggu jawaban dari pimpinan mereka. Namun jawaban yang ditunggunya itu tidak juga kunjung datang. Hudaya, Sidanti dan beberapa orang lagi menjadi gelisah. Citragati dan Agung Sedayu dari sayap yang lain pun telah bergabung dalam induk pasukan itu pula. Dalam ketegangan itu terdengar suara Agung Sedayu gelisah, "Kakang Untara, Kakang Untara." Tetapi Untara tidak menyahut. Karena itu seluruh laskar Pajang pun menjadi gelisah. Dalam hiruk-pikuk pengejaran mereka tidak melihat kemana Untara pergi. Beberapa orang dari mereka masih melihat Untara berhasil melukai Tohpati. Dan kemudian berusaha mengejarnya. Tetapi tiba-tiba Untara itu seakan-akan menjadi hilang lenyap ditelan oleh malam yang kelam. Suasana segera meningkat menjadi semakin tegang. Ternyata Untara telah hilang. Dengan demikian, maka Laskar Pajang itu benar-benar menjadi bingung. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dalam ketegangan itu terdengar suara Citragati, "Siapakah yang melihat Ki Untara untuk yang terakhir kalinya?" "Aku," jawab salah seorang, "pemimpin kita itu telah melukai macan kepatihan. Tetapi dalam hiruk-pikuk pengejaran aku tidak melihatnya." "Di mana?" bertanya Citragati pula. "Di garis pertempuran tadi." "Mari kita cari." Beberapa orang segera bergerak kembali ke garis pertempuran beberapa langkah di belakang mereka. Tetapi terdengar Sidanti berkata, "Kenapa kita cari ia di sana? Bukankah ia telah berhasil melukai macan kepatihan dan mengejarnya? Marilah kita cari ke depan, ke dalam desa ini." Citragati berpikir sejenak. Untara pasti tidak akan berbuat demikian. Berbuat sendiri dan meninggalkan laskarnya dalam keraguan-raguan. Pemimpin yang bodoh pun akan tahu bahwa keraguan-raguan dalam barisannya adalah sangat berbahaya.
Maka sesaat kemudian ia menyahut, kita cari di garis pertempuran. Tidak, sahut Sidanti, jangan membuang waktu. Ketegangan menjadi semakin memuncak karenanya. Masing-masing agaknya mempunyai perhitungan sendiri-sendiri. Sidanti pun kemudian sudah bergerak diikuti oleh beberapa orang yang kebingungan, siap memasuki padesan di hadapannya. Tetapi terdengar Citragati berteriak, jangan berbuat hal-hal yang dapat membahayakan diri kita sendiri, dalam usaha yang sia-sia. Kalau kita pasti Untara ada di depan kita, maka biarlah kita pertaruhkan nyawa kita untuk mencarinya. Tetapi kemungkinan itu tipis sekali. Kau jangan menghinanya, sahut Sidanti keras-keras. Apakah kau sangka Untara terluka? Untara adalah seorang yang luar biasa. Aku sendiri pernah berkelahi melawannya. Karena itu, maka tak akan ia terluka dan terbaring di antara orang-orang yang luka. Aku hormati dia, aku kagumi dia. Kata-kata itu masuk akal pula. Karena itu beberapa orang menjadi mempercayai perhitungan itu. Tetapi Citragati tetap pada pendiriannya. Seandainya Untara telah terlanjur memasuki desa itu, maka pasti ia akan segera kembali dan memberikan aba-aba kepada mereka yang mengikutinya. Dalam ketegangan yang dipenuhi oleh keraguan-raguan itu tiba-tiba terdengar kembali Sidanti berkata, taati perintahku. Aku mengambil alih pimpinan. Aku adalah orang yang paling baik di antara kalian. Tidak. Citragati tiba-tiba berteriak tak kalah kerasnya, aku ambil alih pimpinan. Aku adalah orang yang memiliki kedudukan tertua di antara kalian. Kata Kakang Widura meninggalkan sangkal putung, aku dan Hudayalah yang diserahi pimpinan. Persetan dengan tata cara itu. Sekarang aku mengangkat diri menjadi pemimpin kalian. Apa maumu? Apakah aku harus membunuhmu? Jangan berlagak jantan sendiri Sidanti. Aku tahu kau memiliki beberapa kelebihan dari kami. Tetapi kami bukan kelinci-kelinci yang patuh karena kami kau takut-takuti. Dengan meninggalkan tata cara yang ditetapkan dalam keprajuritan Pajang, maka kau adalah seorang pemberontak. Dan bagiku, bagi kami, laskar yang patuh pada tugas kami, maka nyawa kami akan kami pertaruhkan untuk menumpas setiap pemberontakan. Gila, teriak Sidanti, ayo. Siapakah yang menenang Sidanti, majulah. Citragati bukan seorang penakut. Betapapun ia menyadari keringkihannya untuk melawan Sidanti, tetapi ia adalah seorang prajurit yang bertanggung jawab. Karena itu, maka ia tidak gentar menghadapi apapun. Tetapi sayang, bahwa Citragati itu pun telah terbakar oleh perasaannya, sehingga ia lupa pada pokok persoalannya. Hilangnya Untara. Apalagi ketika Citragati menyadari bahwa sebagian besar laskarnya condong kepadanya, sehingga dengan demikian hampir-hampir ia menjatuhkan perintah untuk bersama-sama menangkap Sidanti yang telah melanggar tata cara keprajuritan. Tetapi dalam pada itu terdengar suara Agung Sedayu memecah ketegangan dan kepekatan malam. Katanya, persetan dengan pimpinan atas laskar ini. Aku bukan prajurit Pajang, bukan pula laskar Sangkal Putung. Aku di sini dalam kesendirianku sendiri, dalam tugas yang aku bebankan sendiri di pundakku, sehingga aku ikut bertempur bersama-sama kalian. Tetapi aku tidak diperintah oleh pemimpin yang manapun. Bertempurlah di antara kalian. Aku akan mencari Kakang Untara. Aku sependapat dengan Kakang Citragati, Kakang Untara masih berada di belakang kita. Dan siapakah di antara kalian yang masih memiliki kesetiaan kepadanya ikutlah aku. Yang merasa diri kalian prajurit-prajurit yang baik, tunggulah sampai salah seorang berhasil membunuh orang-orang lain, dan mengangkat dirinya menjadi pemimpin Laskar Pajang. Sedang tak seorang pun di antara kalian yang berusaha memberitahukan hal ini kepada Paman Widura, pemimpin yang sebenarnya atas kalian. Dan siapa yang mencoba menghalangi Agung Sedayu, maka pedangku akan berbicara. Kata-kata Agung Sedayu itu seakan-akan merupakan suatu pemecahan yang dapat mereka lakukan. Tiba-tiba salah seorang dari mereka, seorang penghubung berlari ke arah padesan di belakang mereka. Di sanalah kudanya ditambatkan. Heh, kemana kau? Teriak Sidanti yang menjadi marah. Aku akan melaporkannya kepada Ki Widura. Sidanti tidak mencegahnya. Sikap itu agaknya telah mendapat dukungan dari setiap orang dalam pasukan itu. Sedang Agung Sedayu kemudian tidak memperdulikan apa-apa lagi. Ia berjalan saja langsung ke garis peperangan untuk mencari kakaknya. Dalam hiruk-pikuk perkelahian itu, adalah sangat mungkin bagi seseorang untuk mendapat serangan tanpa diketahuinya, apalagi Untara yang saat itu sedang menumpahkan perhatiannya kepada Tohpati.
Citragati, Hudaya dan sebagian besar dari mereka kemudian berjalan mengikuti Agung Sedayu. Mereka berjalan sambil memperhatikan keadaan di sekeliling mereka. Dengan beberapa buah obor di tangan mereka mencoba mengamati setiap tubuh yang terbaring. Dengan demikian maka sekaligus mereka dapat menemukan beberapa orang yang terluka, namun jiwanya masih mungkin diselamatkan. Rawat mereka, berkata Agung Sedayu. Ia tidak tahu lagi apakah ia berhak berkata demikian atau tidak. Namun menurut pendapatnya, semua orang berkepentingan dalam masalah kemanusiaan. Berhak atau tidak berhak. Dalam kesibukan itu, maka mereka mendengar derap beberapa ekor kuda yang datang dari Sangkal Putung. Ketika mereka mengangkat wajah-wajah mereka, maka mereka melihat kedatangan Widura beserta beberapa orang pengawalnya. Apa yang sedang kalian lakukan? Bertanya Widura masih dari atas kudanya. Kami mencari Kakang Untara, sahut Agung Sedayu. Widura mengerutkan keningnya. Sukar dimengerti olehnya bahwa Untara terluka, dan terbaring di antara mereka yang jatuh di dalam pertempuran itu. Apakah menurut perhitunganmu, hal itu mungkin terjadi Sedayu? Bertanya Widura. Sebelum Agung Sedayu menjawab, terdengar suara Sidanti lantang, aku sudah mengatakan kepada mereka, bahwa Untara tidak mungkin terluka. Beberapa orang melihat bahwa Untara yang melukai Tohpati bukan Untara yang dilukai. Wajah mengerutkan keningnya. Dipandangnya Agung Sedayu yang masih termangu-mangu. Namun kemudian jawabnya, kalau Kakang Untara tidak terluka, maka ia pasti sudah kembali. Apakah menurut dugaan Paman, Kakang Untara tidak terluka tetapi justru tertangkap oleh Tohpati? Tidak mungkin, sahut Widura serta-merta. Nah kalau begitu kemana? Terluka tidak, tertangkap tidak. Apakah Kakang Untara mengejar musuh itu seorang diri tanpa memberikan perintah kepada kami di sini? Widura menggeleng-gelengkan kepala. Jawabnya, juga tidak. Lalu bagaimana? Bertanya Agung Sedayu yang menjadi sangat gelisah karena kehilangan kakaknya. Semula, ketika ia masih digenggam oleh perasaan takut setiap saat, maka kakaknya adalah satu-satunya tempat untuk melindungkan dirinya. Namun kini, meskipun ia merasa bahwa akhirnya dirinya sendirilah yang paling baik untuk menyelamatkan dirinya itu, maka yang tinggal adalah suatu ikatan kasih sayang seorang adik terhadap seorang kakak yang telah melindunginya bertahun-tahun. Seorang kakak yang telah banyak berkorban untuknya. Seorang kakak yang telah berusaha sekuat-kuat tenaganya untuk membentuknya menjadi seorang laki-laki yang sebenarnya, meskipun kakaknya itu telah hampir menjadi berputus asa atas kemajuan yang dicapainya. Namun kini ia telah menemukan dirinya. Dan karena itu maka terasa di dalam dirinya suatu kewajiban untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan kakaknya itu. Apapun yang akan dihadapinya. Widura itu pun kemudian meloncat pula dari kudanya. Setelah ia melayangkan pandangan matanya sejenak berkeliling bekas medan peperangan itu, ia bergumam, aku sependapat dengan kau Sedayu, kemudian kepada seluruh laskarnya Widura itu mengeluarkan perintah, semua mencari di antara orang-orang yang terluka. Beberapa orang kemudian tersebar di sepanjang garis pertempuran. Mereka berusaha untuk melihat satu persatu di bawah cahaya obor yang suram. Hanya Sidanti sajalah yang berjalan mondar-mandir dengan malasnya. Bahkan terdengar ia bergumam, tak ada gunanya. Agung Sedayu sama sekali tidak memperhatikannya. Dengan tekun ia mencari kakaknya bersama-sama dengan Citragati dan Hudaya. Sedangkan Widura sendiri bersama dengan beberapa orang lain pun telah ikut mencari pula di antara mereka. Tiba-tiba dalam kesepian malam itu terdengar seseorang berteriak lantang sambil melambai-lambaikan obornya, inilah yang kita cari. Agung Sedayu benar-benar terkejut mendengar teriakan itu. Seperti kuda yang terlepas dari ikatan, ia meloncat hampir melanggar beberapa orang lain yang berdiri di sampingnya. Diloncatinya saja setiap tubuh yang terbaring di tanah. Bahkan beberapa kali kakinya telah terperosok ke dalam lubang-lubang di pematang. Demikian pula dengan beberapa orang yang lain. Widura pun terkejut bukan main. Seperti Agung Sedayu segera ia meloncat berlari ke arah suara itu. Ketika mereka sampai, dan ketika mereka melihat orang yang terbaring diam dengan darah yang memerahi tubuhnya, ternyatalah bahwa orang itu sebenarnya Untara. Tubuhnya telah menjadi sangat lemahnya, karena darah yang banyak sekali mengalir dari lukanya, bahkan beberapa orang telah menyangkanya mati. Agung Sedayu dengan gemetar berlutut di samping kakaknya sambil memanggil-manggil, Kakang, Kakang Untara. Kakang. Tetapi Untara tidak menjawab.
Bibirnya menjadi seputih kapas, dan tubuhnya telah menjadi sangat dinginnya. Perlahan-lahan Widura menempelkan telinganya di dada Untara. Kemudian dengan penuh harapan ia berkata, masih aku dengar jantungnya berdetak. Karena itu, carilah lukanya. Usahakan untuk menyumbatnya, supaya darahnya tidak terlalu banyak mengalir. Tubuh Untara yang lemah itu pun segera diangkat. Dan serentak mereka terkejut bukan kepalang. Pasti bukan Tohpati yang melukainya. Sebuah belati tertancap di punggung Untara itu. Terdengar Widura menggeram. Dengan hati-hati pisau itu ditariknya. Dan kemudian katanya tergesa-gesa, kain. Balutlah lukanya. Beberapa orang menjadi bingung. Mereka tidak membawa secarik kain pun untuk membalut luka itu. Namun kemudian Agung Sedayu membuka ikat kepalanya, dan dengan ikat kepala itu ia mencoba menyumbat luka Untara. Untara itu pun kemudian dikerumuni oleh hampir semua orang di dalam pasukan itu. Sidanti pun kemudian datang pula, menerobos lingkaran itu sambil berkata, apakah benar Kakang Untara terluka? Agung Sedayu mengangkat wajahnya. Ditatapnya wajah Sidanti. Wajah yang keras dan tajam. Namun ia tidak menjawab pertanyaan itu. Yang menjawab adalah Widura, ya, Untara ternyata terluka. Benar-benar tidak menyangka, katanya sambil melangkah maju. Kini anak muda itu berdiri selangkah di belakang Widura. Ditatapnya tubuh Untara yang lemah terbaring di tanah, sedang beberapa orang masih berusaha membalut luka itu. Sidanti itu kemudian mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata, seseorang melihat Kakang Untara berhasil melukai Tohpati. Tetapi kenapa tiba-tiba ia terluka? Tak seorang pun yang menjawab kata-kata itu. Widura juga tidak. Sedang Agung Sedayu telah sibuk kembali dengan luka Untara itu. Semua orang yang berdiri melingkar itu menahan nafas mereka. Seolah-olah ikut merasakan betapa pedihnya luka itu. Luka yang menghunjam masuk ke dalam punggung Untara. Suasana kemudian menjadi sepi. Angin malam yang dingin menghembus perlahan-lahan, mengguncang batang-batang padi yang bergerak-gerak terinjak-injak oleh kaki-kaki mereka yang sedang bertempur. Sedang di kejauhan terdengar bunyi binatang-binatang malam bersahut-sahutan. Di langit yang biru bersih, terpancang berjuta bintang gemintang yang berkilat-kilat. Sekali-sekali tampak kelelawar beterbangan merajai langit di malam hari. Bersambung ke bab 22.